Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini. Kemudian sholat bersalam tidak lupa kita kirimkan, kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha dan siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Untuk tema amanah pembina upacara pada pagi hari ini, Bapak mengangkat tema tentang budaya 5S. 5S di sini maksudnya adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, inilah yang kemudian diharapkan kepada Anda sekalian untuk bisa menerapkan di sekolah kita dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di keluarga dan juga di masyarakat. S yang pertama adalah senyum. Biasakan, budayakan perilaku murah senyum ini. Senyum ini adalah upaya yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Tapi walaupun tidak butuh banyak tenaga, tapi memiliki efek yang luar biasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tentunya senyum yang tulus merupakan salah satu tanda keramahan dan juga tanda keakhlak yang baik. Bahkan dalam Islam, senyum ini merupakan sebuah bentuk ibadah. Ya, karena senyum juga dapat memupuk hubungan baik antar sesama manusia. Apa kata Nabi dalam sebuah hadisnya? Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah, kata Nabi. Maka dari itu sekalian, mari kita budayakan di sekolah kita, di keluarga, di masyarakat, perilaku murah senyum ini. Ya, senyum sebagai sebuah bentuk ekspresi yang sederhana, tapi memiliki kekuatan besar, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, ketahuilah Anda sekalian, senyum mampu menyebarkan kebahagiaan. Senyum mampu mengurangi stres. Senyum bisa membuat orang lain merasa diperhatikan. Anda sekalian, maka sebab itu, budayakan perilaku murah senyum ini. Ketahuilah Anda sekalian, wajah yang tersenyum tentunya adalah wajah yang cantik. Hati yang tersenyum tentunya adalah hati yang bahagia. Kemudian, yang kedua, S yang kedua adalah salam. Biasakan di sekolah kita untuk mengucapkan salam. Ya, bahkan dalam Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk saling mengucapkan salam. Selain sebagai bentuk identitas, salam khas yang dimiliki umat Islam juga mengandung sebuah doa keselamatan. Bukankah ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mengandung doa keselamatan? Dan ketika seseorang mengucapkan salam pada seseorang, lalu dibalas kembali dengan jawaban salam pula, maka tentunya keduanya saling mendoakan. Saling mendoakan dalam keselamatan. Ketika kita memberikan salam, juga kita menunjukkan rasa hormat kita dan perhatian kita kepada orang lain. Maka dari itu, Anda sekalian biasakan ucapkan salam, baik itu ketika berinteraksi dengan orang lain, dan juga ketika kita masuk rumah, ketika kita masuk kelas, ketika kita masuk ruang guru, ruang perpustakaan, ruang labor, dan sebagainya, juga hendaknya biasakan untuk mengucapkan salam. Jangan nyelonong saja. Ucapkan salam seperti apa yang diajarkan dalam Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya dalam bahasa kita? Semoga keselamatan, rahmat, barokah dari Allah untuk kamu. Ketika kita mengucapkan salam tadi, artinya bahwa kita mendoakan saudara kita. Dan kita mendengarnya juga wajib hukumnya membalas dengan ucapan doa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara dua orang tersebut saling mendoakan. Maka penting Anda sekalian untuk membudayakan ya, perilaku mengucapkan salam ketika kita berinteraksi dan juga ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan misalnya. Kemudian S yang ketiga Anda sekalian adalah sapa. Sapa orang-orang yang kita temui, baik itu teman kita, keluarga kita, ataupun guru kita, ataupun siapapun lah yang kita temui. Sapa. Sapa dengan sopan, sapa dengan ramah. Sebuah sapaan yang baik tentunya dapat menciptakan kehangatan, dapat menciptakan kedekatan dalam hubungan interpersonal kita. Tapi sangat sungguh disayangkan, ada beberapa fenomena yang Bapak temui
masih banyak siswa kita yang tidak menyapa guru, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian ada juga siswa yang pilih-pilih menyapa guru. Guru yang disapa hanya guru yang mengajar di kelasnya saja. Guru yang tidak mengajar di kelasnya tidak disapa. Tentu ini suatu hal yang tidak baik dan harus diperbaiki. Semua guru harus disapa, tidak hanya guru, semua warga sekolah, termasuk guru, ETU, satpam, semuanya hendaknya disapa. Kemudian juga satu lagi ya, fenomena yang Bapak temui, banyak siswa yang menyapa guru itu hanya ketika bersekolah saja. Ketika sudah tamat, sudah jadi alumni, tidak menyapa guru lagi. Lupa sama gurunya, cuek sama gurunya. Jadi sekolah dibuat seperti pasar saja. Pasar itu interaksi yang terjadi itu ketika ada jual beli saja. Setelah itu nggak ada interaksi lagi. Artinya interaksi terjadi hanya ada butuh saja. Nah ini yang mesti harus dihilangkan, harus diperbaiki. Harusnya dimanapun kita berada, kita harus menjaga interaksi tersebut. Bukan karena hanya butuh saja. Anda sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, S yang keempat dan yang kelima adalah sopan dan santun. Bersikap sopanlah, bersikap santunlah kepada teman, guru, semua yang kita temui. Tentu ketika kita bersikap sopan, tentu akan membuat orang di sekitar kita merasa dihargai, merasa aman. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang sopan kepada kita, tentu kita merasa dihargai dan tentu kita merasa aman. Tentu berbeda ketika kita bertemu dengan orang yang tidak sopan. Maka orang yang tidak sopan ini tentunya cenderung akan dijauhi. Dan kita tentunya tidak ingin ya, dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Maka dari itu Anda sekalian bersikap sopanlah, bersikap santunlah. Begitu juga dengan berbicara. Kalau berbicara dengan sopan, berbicara dengan santunlah dengan orang lain. Kalau kita berbicara dengan orang yang sopan, itu jauh lebih menyenangkan dan merasa aman dibandingkan kita berbicara dengan orang yang suka seenaknya sendiri dalam berucap. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seenak perut kita saja dalam berucap, dalam berkata. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan sakit hati ya terhadap lawan bicara kita. Dan tentu ini bisa menjadi sebuah problem ya di masa yang akan datang. Maka oleh sebab itu berbicara pun kita juga harus santun, harus sopan juga. Anda sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, ya, sopan santun tentunya adalah bagian penting ya dari sebuah interaksi sosial yang harmonis. Ya. Anda sekalian biasakan untuk menggunakan kata-kata yang sopan, biasakan untuk mengucapkan terima kasih, biasakan untuk mengucapkan mohon maaf, dan juga biasakan untuk menghargai ya, pendapat orang lain. Terakhir, Bapak mengingatkan, mari sama-sama kita semua menjaga, menghargai, dan membudayakan perilaku 5S ini dalam kehidupan sehari-hari kita. 5S di sini maksudnya adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan mudah-mudahan juga kita dapat menjadikannya sebagai prinsip hidup kita, menjadikan kebiasaan hidup kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.